Salam teman-teman, apa kabar? Saya percaya semuanya di dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan, baik itu jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Teman-teman, saya saat ini lagi ada di depannya butik Antam. Tadi saya kebetulan membeli emas batangan. Sedikit sih gitu, bukan banyak gitu, karena saya nggak punya uang. Dan saya kemarin bukan untuk mau pamer gitu kan, tapi sekedar menepati janji saya kepada beberapa teman yang kebetulan kemarin ikut ibadah di Garda, dimana sebagian ibu-ibu itu ataupun ada beberapa teman kepingin membeli emas batangan sebagai investasi begitu kan. Jadi saat ini saya hanya sekedar menepati janji saya teman-teman. Nah, sebelum saya mau menjelaskan bagaimana caranya membeli emas di Antam ini teman-teman, ada baiknya kita perlu dengar dulu apa kata Bapak JP Morgan, yaitu Bapak Bank Dunia yang ada di Amerika. Dia salah satu elit global yang punya banyak bank mungkin di Amerika, dan dia juga adalah salah satu dari pemilik dari perusahaan pelayaran Star White, yaitu salah satu kapalnya itu yang terkenal adalah Titanic. Nah, JP Morgan ini berkata, emas dan perak itu adalah uang yang sebenarnya. Selain daripada itu adalah utang ataupun ilusi. Jadi kalau teman-teman itu punya uang 1M, 100 juta, 10 juta, itu termasuk utang. Kata JP Morgan, bukan kata saya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begitu ataupun Bapak JP Morgan itu bilang begitu? Kita ambil contohnya seperti gini ya kawan-kawan ya. Kalau teman-teman itu punya emas 1 gram saat ini, 10 tahun lagi, 20 tahun yang akan datang, itu nilainya tetap 1 gram. Tinggal mengikuti nilai mata uang. Ataupun kalau dulu orang tua kita dulu punya emas 1 gram 10 atau 20 tahun yang lalu, saat ini nilainya tetap 1 gram. Tidak berubah teman-teman. Ataupun kalau kita membeli emas atau kita punya emas 1 gram di Indonesia, kita bawa itu ke Singapura, kita bawa itu ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, tetap nilainya 1 gram. Tinggal mengikuti nilai mata uang di negara tersebut. Berbeda kalau seandainya kita punya uang 1 juta rupiah. Kalau kita bawa itu ke Singapura, itu tidak sampai 100 dolar. Karena 1 dolar Singapura kalau tidak salah teman-teman itu 10.800. Atau kalau kita bawa ke Amerika, jelas tidak sampai 1 dolar lagi. Mungkin sekitar 70 dolar. Karena 1 dolar Amerika itu kalau tidak salah 14.500. Tapi kalau emas yang teman-teman punya 1 gram yang ada di Indonesia, kita bawa ke Amerika, tetap nilainya 1 gram dan diikuti nilai ataupun harga emas 1 gram di Amerika begitu. Dan bahkan dalam firman Tuhan sendiri teman-teman, saya lupa di mana tertulis, di kitab apa dan di pasal berapa, Tuhan itu juga pernah berkata seperti gini, emas dan perak itu adalah kepunyaanku begitu. Tidak ada dia berkata uang adalah kepunyaanku, walaupun kita tahu apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Tapi ada kata-kata seperti gini ke teman-teman, emas dan perak itu adalah kepunyaanku. Jadi kalau saran saya teman-teman, apalagi situasi saat seperti gini, tabunglah emas. Kalau teman-teman, saya kasih contoh satu lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu pergi menggadaikan kendaraan Anda ataupun motor Anda, itu akan disurvei oleh pihak bank ataupun pihak penggadaian, dan tidak bisa saat itu juga uangnya keluar, butuh waktu. Nah, kalau teman-teman saat ini punya sertifikat tanah, kalau teman-teman bawa itu ke penggadaian, penggadaian tidak terima. Nggak tahu entah kenapa, katanya dikunci. Kalau tidak percaya boleh dites, boleh ditanya dan kunjungi penggadaian, tanya security atau pegawainya. Tapi kalau teman-teman punya emas, Anda mau menggadaikannya ataupun kita menggadaikannya langsung ke penggadaian, saat itu juga emasnya diterima dan uangnya keluar. Kalau tidak percaya, boleh dicoba sendiri ya teman-teman. Nah, itu dia salah satu penjelasan saya teman-teman tentang emas.
Nah, sekarang saya akan sambil jalan gini karena saya mau pulang. Nah, jadi itulah dia salah satu fungsinya teman-temannya. Dan bagaimana caranya untuk membeli emas, saya akan tunjukkan caranya dari awal teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kalau teman-teman yang berminat atau kepingin membeli emas batangan di Antam, itu pertama-tama teman itu perlu tahu, cari lokasi butik Antam di kota teman-teman itu ada di mana. Tapi yang betul-betul resmi ya teman-teman, jangan nanti yang ngaku-ngaku Antam. Karena Antam ini adalah BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Yang kedua, teman-teman juga bisa ikuti dari website, yaitu www.logamelia.com. Nanti teman-teman bisa ikuti petunjuknya. Nah, saudara nanti bisa bayar di bank, baru tetap teman-teman itu harus datang ke butiknya untuk mengambil fisiknya begitu, ataupun barangnya, ataupun emasnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman datang langsung tanpa web, teman-teman tidak boleh bawa uang cash, minimal ATM yang bisa debit, karena mereka tidak terima lagi uang cash. Dan satu lagi, pastikan teman-teman itu harus punya aplikasi Peduli Lindungi begitu. Karena saya tadi teman-teman hampir tidak dikasih masuk karena saya tidak punya aplikasi itu. Karena polisinya, baik security-nya ataupun karyawannya itu sudah kenal saya, karena saya dulu sering banget beli emas di sini. Akhirnya mereka kasih izin juga begitu. Tapi di lain kesempatan tidak boleh lagi, harus bawa aplikasi itu kata mereka. Saya iyakan saja begitu kan teman-teman. Nah, itu dia teman-temannya cara-caranya. Kalau lebih ataupun ingin lebih apalagi nanti kurang mengerti, boleh komen di bawah, nanti akan saya kasih tahu dan saya akan bimbing lagi teman-teman. Oh ya, kemarin di Telegram secara japri ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, "Pak, apakah di emas di Antam itu ada sertifikatnya? Ataukah sama ada suratnya seperti kalau kita beli emas di toko emas?" katanya. Nah, saya akan jawab dulu pertanyaan ibu-ibu ini teman-teman melalui satu video. Apakah emas Antam ini ada sertifikatnya? Nah, ini dia teman-teman. Selamat menyaksikan ya. Ya, oke Ibu. Ibu kemarin kan bertanya, apakah emas Antam itu ada sertifikatnya sama seperti emas kalau kita beli di toko emas. Nah, ini Bu ya, saya punya satu emas setengah gram. Salah satunya nggak nampak ya. Nah, tapi ini setengah gram Bu. Sertifikatnya seperti apa? Sertifikatnya seperti ini Bu, udah lengket. Ada dari KAN, LM, LBMA, dan semua ini sudah disahkan oleh negara Bu. BUMN punya ini, jadi nggak usah takut. Nah, kalau bedanya kalau Ibu punya emas perhiasan, kalau Ibu gadaikan ke bank ataupun ke penggadaian, bentuknya mungkin cincin, kalung, gelang, itu akan digesek dulu Bu, untuk membuktikan apakah itu emas atau bukan. Nah, yang kita takutkan kalau terlalu sering digesek, kadarnya kurang. Tapi kalau ini tidak perlu lagi digesek Bu, Ibu kasih, Ibu gadaikan, nanti kalau Ibu tebus seperti ini juga pulang, nggak akan dibongkar-bongkar lagi ini Bu. Nah, seperti ini Bu ya penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Ini dia Bu sertifikatnya, udah lengket langsung. Terima kasih ya Bu. Oke, itu dia penjelasan saya ataupun perjalanan saya kali ini teman-teman, untuk menepati janji saya kepada teman-teman semalam yang ada di Garda. Kalau masih ada yang kurang mengerti ataupun kurang paham, boleh komen di bawah. Saya akan jelaskan gimana cara pembeliannya dan apa untung ruginya teman-teman kalau membeli emas digital dan emas batangan secara langsung. Tapi kalau saya cerangkan secara live ataupun terbuka seperti gini, tidak enak kepada pemilik perusahaannya teman-teman. Saya punya hitung-hitungannya tersendiri begitu. Nah, sekian dulu teman-temannya, semoga memberkati dan jadi berkat buat teman-teman semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
Salam Maranatha. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku